Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3C kelas Pancasila dari Teknik Kimia Industri 2020 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sebab dan akibat merajalelanya berita bohong atau hoax di era teknologi terhadap kehidupan dan perilaku mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Iwan Setiabudi dan NRV 2041 2010 16, Adana dan Novita dan NRV 2041 2010 28, dan ada Yasmin Inaya dan NRV 2041 2010 71, serta ada saya sendiri yaitu Muhammad Febri dengan NRV 2041 2010 74. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nanda Novita. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hoax. Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Nah, menurut KBBI, hoax atau hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Tujuan dari penyebar berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Nah, untuk ciri-ciri dari hoax adalah yang pertama, didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar. Kedua, berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembacanya. Ketiga, diakhiri dengan imbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikat baik si pembaca, sehingga pembaca berita ini tanpa meneliti dulu kebenarannya, segera menyebarkan ke forum lain. Akibatnya, rantai peredaran data di internet makin padat dan berita yang tidak benar. Maksudnya pengirim awal hoax tidak disebutkan atau diketahui identitasnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh kasus hoax di Indonesia. Apa saja? Boleh di next, Mbak. Nah, yang pertama, pada awal 2018 digegerkan dengan beredarnya telur plastik di pasar tradisional dan supermarket. Berbagai foto dan video terkait proses pembuatan telur palsu ini beredar di YouTube dan Facebook yang diproduksi di Cina. Tak hanya meresahkan ibu-ibu rumah tangga, juga mematikan peternak ayam petelur dan penjual telur. Lalu Kementerian Pertahanan dan Satgas Jaringan Mabes Polri turun langsung ke lapangan dan menyatakan hoax. Juga di Sprindex juga memastikan berita ini merupakan hoax. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang pertama kali beredar di Facebook pada bulan Oktober 2018. Yang ternyata setelah diusut, ternyata si ini tidak dianiaya melainkan operasi plastik di Rumah Sakit Bina Estetika Menteng pada tanggal 21 September 18 jam 5 sore. Lanjut. Nah, yang ini nih, kalau kalian masih ingat, kasus ini menggemparkan seluruh Indonesia. Yang katanya korban bully, korban perundungan, korban penganiayaan, dan yang katanya sampai mengalami pembegakan dan luka serius di area kewanitaannya akibat kekerasan, sampai dibuatkan petisi dan hashtag yang mana mengambil simpati publik, sehingga Hotman Paris, Atta Halilintar, Awkarin, dan lainnya terbang ke Pontianak untuk menjenguk si korban ini. Tapi setelah pemeriksaan visum tidak ditemukan adanya luka maupun memar di area pelaku. Sehingga muncullah sebuah hashtag yaitu Audrey juga bersalah. Next. Selanjutnya akan dijelas. Oh, mohon maaf, apa sih penyebab terjadinya hoax itu sendiri? Lanjut. Yang pertama yaitu rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima, didapatkannya tanpa melakukan verifikasi, tanpa check and recheck, jadi membuat kita cenderung untuk membagikan setiap informasi yang didapatkan kepada orang lain tanpa mengetahui kebenaran dan sebuah informasi tersebut. Lanjut. Nah, yang ini adanya suatu konflik. Misalnya ada konflik antar agama atau antar kelompok yang mana berlomba-lomba untuk menyudutkan lawannya sehingga mereka mengupayakan untuk menyebarkan hoax agar bisa menjatuhkan lawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya ada faktor ekonomi dan politik. Jadi faktor ekonomi dan politik ini menjadi salah satu penyebab terjadinya hoaks. Karena seperti yang kita ketahui, kondisi politik Indonesia yang erat dengan kekuasaan, korupsi uang, kelalaian wakil rakyat yang saling menjatuhkan kubu lawan dengan memanfaatkan penyebaran hoaks. Ditambah lagi perekonomian masyarakat yang rendah, sehingga permasalahan berita dan informasi bukan menjadi prioritas masyarakat. Sehingga masyarakat mudah untuk mempercayai semua berita yang didapatnya tanpa ada sumber yang jelas. Baik, selanjutnya ini adalah salah satu faktor yang menjadi faktor terbesar di era modern saat ini, di mana saat ini teknologi ini sudah semakin maju, tapi saat media sosial ini booming di masyarakat, masyarakat ini masih belum dewasa buat memfilter lagi berita-berita yang ada di media sosial. Nah, selain itu, dari perkembangan teknologi ini, dari media sosial ini, media sosial ini membuka jalan kepada semua kalangan dari berbagai usia ini untuk bisa membagikan informasi ke media sosial, di mana semua orang tuh bisa mengakses berita di sana. Padahal tidak semua orang itu punya kapasitas ataupun integritas yang sama untuk bisa memberikan informasi di media sosial. Nah, tapi banyak masyarakat ini yang menjadikan media sosial sebagai tumpuan untuk mencari berita, yang bahkan kita tidak tahu dari mana sumbernya dan apakah benar atau tidaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Dari kelompok kami melakukan sebuah survei dengan mengirimkan G-form di grup-grup mahasiswa. Lalu di sini ada sebuah poin, seberapa sering sih kalian menggunakan media sosial sebagai sumber berita. Nah, dari survei tersebut, 46,2% ini memilih sangat sering menggunakan media sosial sebagai sumber berita. Untuk yang 26,9% ini dia menilai cukup sering, dan untuk 23,1% ini lumayan sering, dan untuk 3,8 ini tidak seberapa, dan untuk yang satu ini 0% karena dilihat dari survei ini memang kebanyakan menggunakan media sosial untuk sumber berita. Untuk survei selanjutnya ini 80% orang memilih media sosial itu sebagai sumber beritanya. Lalu 8% ini berasal dari Google, kemudian 4% berasal dari televisi, lalu 4%-nya lagi berasal dari CNN atau New York Times, dan 4%-nya lagi tidak mengikuti berita. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih pengaruh hoax yang dirasakan bagi masyarakat. Nah, sebelumnya kita harus tahu gimana masyarakat itu memandang hoax. Nah, menurut survei dari Mastel di 2017, nah surveinya ini sumbernya dari mastel.id, di mana terdapat 1.116 responden, itu 84,5%-nya itu merasa terganggu dengan maraknya berita hoax. Kemudian 98,7%-nya ini setuju bahwa hoax ini mengganggu kerukunan masyarakat, dan juga 96,8%-nya setuju bahwa hoax ini dapat menghambat dari pembangunan. Next. Nah, selanjutnya kami sendiri sudah mengadakan survei yang diadakan tahun 2021, di mana 100% dari responden kami ini merasa hoax merugikan masyarakat atau orang-orang tertentu. Dengan menurut responden kami, berikut adalah dampak yang dihadapi masyarakat dari tersebarnya berita hoax, di mana 36% dampak dari hoax ini, bagaimana masyarakat ini akan mendapatkan informasi yang salah, dan juga masyarakat ini akan mengalami keraguan atas informasi yang diberikan, dan malah informasi atau fakta aslinya ini tertutupi. Kemudian 44% itu memilih untuk merugikan secara umum. Ini tuh bisa diakibatkan kerugiannya oleh salah satu individu karena tersudut dari berita hoax ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, 20%-nya ini
berpendapat bahwa dampak hoax ini berupa pertikaian ataupun perpecahan di antara masyarakat dikarenakan berita hoax yang saling menyudutkan kelompok-kelompok tertentu. Next. Nah, berikut ini itu adalah dampak hoax bagi masyarakat yang kami kumpulkan. Nah, yang pertama ada menyulut ketakutan, keresahan, dan kemarahan. Kemudian menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Di mana berita-berita seperti yang telah tertampilkan di sini, bagaimana ada bencana ataupun suatu bencana yang dihadapi oleh masyarakat ini sebenarnya tidak terjadi, tapi diberitakan seperti itu, sehingga akhirnya masyarakat ini mengalami ketakutan, keresahan, dan juga ada beberapa berita itu yang menyebabkan yang seperti tadi sudah dijelaskan karena akibat dari pertikaian suatu kubu yang menyebabkan akhirnya timbul perpecahan dan pertikaian di antara masyarakat. Next. Selanjutnya adalah bahaya kesehatan masyarakat dan penipuan publik yang menyesatkan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekarang dari media sosial, sebagai contoh di WhatsApp, itu sering dikirimkan broadcast-broadcast yang sebenarnya itu tidak jelas sumbernya dari mana. Sebagai contoh, misal vaksin yang diberikan masyarakat ini sebenarnya berbahaya dan mengakibatkan kematian bagi pengguna atau bagi yang telah diberikan vaksin. Nah, padahal sebenarnya bisa jadi vaksin yang diberikan ini malah sangat berguna untuk masyarakat. Tapi karena berita ini sudah tersebar luas dan masyarakat sudah kadung percaya dengan berita yang pertama kali disebarkan, oleh karena itu akhirnya manfaat yang sebenarnya bisa diberikan masyarakat, bisa didapatkan masyarakat ini tidak tersampaikan dengan baik. Next. Selanjutnya adalah membuat fakta tidak lagi dipercaya. Nah, karena seringnya tersebar berita hoax ini, akhirnya masyarakat ini malah tidak percaya dengan fakta-fakta berita yang sebenarnya malah asli dan bukan berita hoax, dan juga membuang-buang waktu dan menurunkan produktivitas masyarakat. Karena diakibatkan kebingungan akan berita yang simpang siur, akhirnya masyarakat ini membuang-buang waktunya dengan membaca berita-berita bohong ini dan menurunkan produktivitas masyarakat, serta mempengaruhi opini publik dan memberikan reputasi buruk bagi seseorang ataupun suatu kelompok dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Ada beberapa cara agar terhindar dari hoax. Untuk yang pertama itu waspada dengan judul yang provokatif. Jadi bagi pembaca lebih baik untuk menganalisa dari judul berita yang didapatkannya. Lalu kemudian cermati alamat situs. Alamat situs ini biasanya kalau hoax itu kayak tidak terpercaya gitu, kayak situsnya itu tidak terkenal dan tidak terpercaya. Untuk yang ketiga ini periksa fakta dengan mencari tahu asal sumbernya. Jadi setelah mendapatkan berita ini lebih baik kayak resapi dulu, mencari tahu asal sumbernya itu dari mana. Kemudian diperhatikan keaslian foto. Lalu untuk yang kelima ada mengikuti grup diskusi anti hoax di media sosial, dan yang keenam menjalankan literasi media. Nah, itu tadi sedikit pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.